Baik, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah di malam hari ini Allah SWT memberikan kita memberikan kita kesempatan untuk bersilaturahim di malam hari ini. Kita akan mengkaji satu tema yang menarik yaitu tentang perwakafan. Ya, salam salam pada Nabi Rasulullah SAW, teladan kita dalam kehidupan sehari-hari dan para sahabat radhiyallahu anhum mengikuti uh, sunnah beliau, ya, yaitu bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan ya untuk berwakaf dan diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Alhamdulillah di malam hari ini kita akan mengkaji satu tema tentang wakaf ya. Saya akan awal itu dengan satu data dari Badan Wakaf Indonesia di tahun 2017, 2018. Di sana disebutkan bahwa di Indonesia saat ini tanah wakaf itu ada 430.000 hektar tanah wakaf ya yang sudah diwakafkan. Namun ya tanah wakaf tersebut masih belum produktif ya. 90% tanah wakaf tersebut masih nganggur. Tanah wakafnya ada tapi belum bisa dimanfaatkan ya. Yang kedua, fakta menyedihkan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini ya, bahwa eh, menurut Badan Wakaf Indonesia yang ngerti tentang wakaf masyarakat Muslim ini tidak lebih dari 30% ya yang paham wakaf, dan yang menyedihkan sekali adalah yang sudah berwakaf. Yang sudah berwakaf itu datanya ya, eh, enak nggak enak sebenarnya disebutin ya. Itu tidak lebih dari 5% yang sudah berwakaf dari ya masyarakat Muslim di Indonesia ini yang sudah punya amal wakaf ya. Wakaf ya tentu berbeda dengan sedekah ya, bukan dengan zakat, tentu berbeda. Tapi ada orang-orang yang bisa berwakaf membangun masjid ya, punya amal jariah, sumur, wakaf pendidikan ya dan lain sebagainya, itu tidak lebih dari 5% saja. Nah, ini fakta yang menyedihkan. Baik, ibu-ibu semua yang hari ini hadir, malam hari ini kita ingin mengkaji tentang wakaf ya. Kenapa kita membahas tentang wakaf? Apa pentingnya wakaf ya dalam kehidupan kita? Ya, apa pentingnya wakaf dalam keseharian kita? Kenapa kita perlu penting membicarakan wakaf ini ya? Bagaimana caranya dan seperti apa? Nah, insya Allah di malam hari ini coba kita akan bahas tentang wakaf ya. Baik, ini slide kita di malam hari ini ya. Perkenalan ya, background saya dulu di pesantren ya, tahun 2000 tamatnya, kemudian lanjut di LIPIA Jakarta, sempat lanjut S1 di Sudan juga di Jamiah Afrika Alamiah, kemudian di Madinah 2004-2008 tamat, lanjut ke Libya ya, di sana ambil S2, pulang tahun 2011 ya, kemudian eh, aktivitas di travel haji umroh Wafiro ya, dan di industri keuangan syariah, asuransi syariah di Allianz Syariah. Ya, dan aktivitas saat ini adalah sebagai duta Quantum Wakaf ya, dan mitra Nazir Wakaf di beberapa lembaga wakaf ya untuk membantu menghimpun dana wakaf ya, untuk menghimpun dana wakaf bagi lembaga, yayasan sehingga bisa punya dana wakaf ya, dan membantu bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat agar punya wakaf dan kenapa penting punya wakaf. Oke. Sedikit singkat saja ya, malam hari ini insya Allah kita nggak panjang, sekitar 1 jam aja kita akan bahas tentang wakaf. Kenapa kita bicara wakaf kira-kira? Apa pentingnya wakaf dalam kehidupan kita? Jadi kalau kita bicara wakaf ya, pada umumnya anggapan dari orang-orang yang kita temui, ini kita sering ketemu karena tugas kita adalah di Duta Wakaf ini memberikan edukasi ya kepada masyarakat untuk penting punya wakaf. Ketika kita jelaskan tentang wakaf, ini jawabannya ya. Dari slide ini ada yang menjawab wakaf itu mahal ya. Saya belum mampu membangun masjid ya. Wakaf itu nggak wajib, wakaf itu sunnah saja. Jadi ya namanya sunnah saya lakukan, boleh nggak saya lakukan juga nggak apa-apa ya. Wakaf itu kan harus tanah ya. Ada yang beranggapan juga seperti itu. Wakaf itu untuk orang-orang yang sudah tua saja ya, yang sudah bau tanah gitu ya. Yang kayak masih muda seperti ini belum lah.
belum kepikiran tentang wakaf seperti itu ya. Nah, banyak jawaban-jawaban yang lain. Nah, mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu semua yang hadir ya, terutama para ibu-ibu yang hari ini semangat ya. Kenapa kita bicara wakaf? Ya, kita akan bahas di malam hari ini. Nah, tentunya fakta yang saya sampaikan ya bahwa ini 435.000 hektar tanah ya. Ini sudah eh, diwakafkan ya, dan 90%-nya masih terbengkalai ya. Karena kenapa? Karena lemahnya edukasi wakaf ya, belum ada dananya juga. Nah, potensinya sangat besar sekali kalau kita bisa himpun itu bisa 2.000 triliun per tahun ya. Namun sayang baru 400 miliar yang bisa terrealisasi ya. Ini cukup menyedihkan. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena memang yang pertama adalah anggapan wakaf itu kan suatu hal yang sunnah saja, sukarela. Ya. Yang kedua memang literasi tentang perwakafan itu masih masih rendah sekali. Ya, ini data dari Badan Wakaf Indonesia. Oke. Permasalahan yang ada kita hadapi saat ini adalah banyak sekali yayasan lembaga yang butuh dana wakaf. Ya, tetapi belum bisa menghimpun dana wakaf. Nah, ini PR besar sekali ya. Ya, belum ada dananya, bingung mencari donatur dan sebagainya. Nah, sedangkan yang namanya yayasan pendidikan, ya, lembaga umat itu selalu membutuhkan dana wakaf yang sangat besar. Kenapa? Karena memang kebutuhannya untuk membangun sekolah, ya, apa namanya masjid dan lain sebagainya itu juga cukup, cukup besar sekali. Nah, itu fakta-fakta yang ada di depan kita ya saat ini. Maka urusannya di kita apa gitu ya? Di kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita penting punya wakaf? Ya, apa pentingnya wakaf bagi kita? Ya, kira-kira apa pentingnya wakaf bagi kita? Nah, untuk menjawab itu, ya, kita ada satu pertanyaan dulu buat kita. Berapa lama kita hidup di dunia? Menurut Saudara Rasulullah SAW, A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60-70 tahun saja, ya. Jadi kita ini yang hari ini sudah mungkin tadi ada apa tadi Ibu Arin ya yang cukup mungkin umur berapa Bu Arin kalau boleh tahu tadi? Apa yang tadi saya lihat ya, Bu Arin umur berapa? Suaranya boleh di unmute dulu. Mic-nya Bu Arif. Maaf, 58 Ustaz. 58 ya, 58. Kalau terus kan antara 60-70 tahun nih Bu Arin. Oh, 60 tahun nih. Ini 60 Iya. tahun. Nah, Bu Agnes juga ya ada 60 tahun ya. Jadi Iya, kata Rasulullah 60 SAW, tahun. ya, ini makanya kita bahas tentang kita. Ini kita bicara wakaf, sebenarnya kita bicara tentang kita ya. Bahwa kata Rasulullah SAW, umur umatku antara 60-70 tahun. Ya, ada yang lebih dari itu tapi sedikit ya. Jadi eh, itu perjalanan kita di dunia. Nah, eh, ini hadisnya tadi ya, hadis riwayat Tirmizi ya. Nah, sedangkan yang kekal itu adalah perjalanan kita nanti di akhirat ya, khalidina fiha abada. Dunia sementara, akhirat kekal selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Nah, waktu itu kita mau sedikit bahas tentang wakaf. Kenapa kita bicara wakaf? Karena kehidupan kita di dunia ini ada dua ya. Ada kehidupan sebelum kematian, ada kehidupan setelah kematian. Kehidupan kita sebelum kematian ini hanya sementara, sedangkan kehidupan setelah kematian itulah yang nanti akan kekal abadi. Nah, di malam hari ini saya akan sampaikan sedikit tentang perjalanan kehidupan kita nih setelah kematian. Ya, ketika kita di dunia, ya eh, banyak sekali yang kita lakukan hari ini sampai hari ini Allah kasih kita nikmat yang banyak tentunya ya, nikmat umur, kesehatan, nikmat keluarga, nikmat rumah, nikmat kendaraan mungkin, nikmat berbagai macam nikmat yang Allah kasih ya. Kita di dunia itu rela ya untuk mencicil sesuatu untuk kenyamanan hidup kita di dunia ya. Ada orang rela mencicil apa namanya kompor gas ya biar enak masaknya, mencicil kulkas biar ada apa makanan yang bisa disimpan di dalam kulkas, mencicil kendaraan agar nyaman bepergian, mencicil rumah agar keluarga bisa tinggal nyaman, sebagainya gitu ya. Jadi memang kehidupan dunia ini dalam perjalanan yang hanya sementara, yaitu orang rela untuk menyisihkan hartanya ya untuk kenyamanan hidup di dunia. Nah, sedangkan kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang sementara ya, yang 60-70 tahun bahkan mungkin ada yang sampai 100 tahun tapi ya namanya ujung-ujungnya juga pasti akan meninggal. Nah, yang panjang adalah perjalanan kita setelah kematian. Ya, ini ada tahapan dengan setelah kematian. Kita akan bahas sedikit di malam hari ini. Yang pertama adalah di alam barzakh, ya, alam kubur kita. Ya, di alam kubur ini, ya kita akan bahas sedikit. Nanti saya akan back lagi ya tahapannya ya. Di alam kubur, ya ini kita semua pasti akan berada di eh, kubur ini, ya. Eh, karena kenapa? Ya kita bicara ini karena kita sebenarnya kain kafan kita semua sudah ditenun, ya.
dan kita semua tinggal menunggu saja kapan kain kafan itu akan dibalutkan, akan dipakaikan ke tubuh kita. Ya, Allah SWT berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami namanya kematian. Ya, kita semua pasti akan mati. Ya, pasti akan mati. Nah, di alam barzah, ya, dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan ya, kullu mri'in fi zilli shadaqatihi yaumal qiyamah hatta yufsila bainan nas. Setiap manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai perkara-perkaranya nanti di akhirat diputuskan. Ya, setiap manusia, setiap kita yang akan masuk ke alam kubur, ya, ke alam barzakh ini akan dinaungi oleh sedekahnya sampai perkara-perkaranya nanti di akhirat diputuskan. Kita balik ke slide tadi, ya, slide yang ini, ya, bahwa dalam alam barzakh, ya, tahap pertama setelah manusia meninggal, ya, seseorang akan dinaungi oleh sedekah. Kita bicara wakaf hari ini adalah karena kita butuh naungan, naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala menaungi di alam barzakh kita. Sedangkan sedekah jariyah, ya, itu adalah sedekah yang ultimate, yang terus-menerus mendapatkan pahala kebaikan. Naungannya akan selalu terus kita dapatkan. Ya, maka kita bicara wakaf malam hari ini karena perjalanan kita masih lama, masih panjang, ya. Nah, sedangkan perjalanan pertama setelah kematian itu adalah di alam barzah. Apa yang akan menyelamatkan seorang dalam barzah? Ya sedekahnya, yaitu wakafnya. Nah, setelah itu apa? Ya, semua masih menunggu yang namanya hari kiamat, ya. Menunggu tiupan sangkakala. Manusia akan dia di apa? Dimatikan semua, ya, alam semesta akan dihancurkan, langit terbelah, lautan meluap, gunung-gunung akan berterbangan, ya, dalam surat apa? Juz 30, ya, Juz 29 itu dijelaskan tentang peristiwa hari kiamat. Nah, setelah semua mati akan dibangkitkan, ya, dalam keadaan hufatan auratan. Kita semua akan dibangkitkan dalam keadaan eh, telanjang, ya, tanpa busana, tanpa alas kaki, ya, untuk dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Ini tahap perjalanannya nih. Ya, di padang mahsyar, disinilah nanti akan dilihat, ya, siapa umat Rasulullah SAW yang banyak bersolawat, menunaikan sunnahnya, mengikuti langkah Rasulullah, ya, mencintai Rasulullah, akan diberikan syafaat oleh Nabi SAW. Kemudian itu kita menunggu yang namanya yaumul hisab, dihisab amal kita, ya, dihisab segala kehidupan kita, ya, dosa kita, amal kita, ya, seluruh yang kita jalankan dalam kehidupan di dunia itu akan dihisab, ya, satu persatu, ya. Shaghiroha wala kabiroha, yang kecil yang besar semua akan ada hisabnya di dalam Allah Subhanahu wa taala. Lalu catatan amal itu akan diberikan, ya, akan diberikan catatan amal kepada kita semua dari tangan kanan ataupun dari tangan kiri. Faman utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasir. Barang siapa yang diberikan catatan amal di tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ya, barang siapa yang menerima dengan kirinya, ya fasaufa yadamu tsubura. Dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu akan ditimbang, ya. Ditimbang dalam mizan. Nah, kita bicara wakaf hari ini, Bapak Ibu semua, ya, ibu-ibu terutama yang hadir malam hari ini, kalau kita timbang amal kita hari ini, ya, menurut Umar bin Khattab, timbanglah amalmu, ya, timbanglah dirimu, hisablah dirimu sebelum dihisab. Manakah yang lebih berat antara amal kita atau dosa kita? Ya, kalau boleh jujur, ya, saya pribadi, ya, mengakui, ya, bahwa masih banyak dosa, ya, masih banyak sekali, ya, dosa yang disengaja, dosa besar, ya, dosa-dosa, ya, ucapan lisan, lain sebagainya, ya, dosa mata, dosa kaki, ya, semua itu dibanding dengan amal yang sudah kita lakukan kayaknya masih sedikit. Nah, kalau nanti ditimbang, ya, kita ditimbang amal di mizan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditimbang ini ditimbang amal kita. Ya. Kira-kira ada nggak satu amalan yang sudah kita siapin nanti setelah meninggal dunia itu akan menambah amal kita? Ya. Orang sholat setelah meninggal putus. Sholat tidak bisa lagi memberikan pahala. Ya. Al-Quran yang dibaca juga tidak akan bisa memberikan lagi pahala. Sudah selesai. Ya. Sholat tahajud, ya, umpama sholat duha, apa kebaikan-kebaikan kita kecuali dalam hadis sampaikan, ya, tiga amalan: sedekah jariah, ya, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Anak yang soleh, kalau dia umurnya panjang, kalau kita nggak punya anak yang soleh, berharap pahala dari mana? Ilmu yang bermanfaat, ya, ya, ilmu apa yang sudah kita ajarkan kepada murid-murid kita, ya, yang sudah kita tulis bukunya yang bermanfaat untuk umat, yang dibaca akhirnya memberikan manfaat. Kayaknya kedua hal itu agak berat untuk kita lakukan, ya.
untuk kita dapatkan pahalanya. Tetapi yang memungkinkan dilakukan adalah sedekah jariah. Yaitu kita punya wakaf nih. Kita punya wakaf yang mengalirkan pahala. Ya. Nah, maka saya ingin menyampaikan dulu di sini ada hadis dari Utsman bin Affan. Suatu ketika Utsman bin Affan melewati kuburan. Ya. Kemudian Utsman menangis. Lalu sahabat beliau yang bernama Hani ya bertanya, "Wahai Utsman, diceritakan kepadamu surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tetapi kenapa ketika melewati kuburan ini engkau menangis?" Lalu Utsman menjawab, "Wahai Hani, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Innal qabra awwalu manazilil akhir. Sesungguhnya kuburan itu ada tempat singgah pertama dari tempat singgah perjalanan menuju akhirat. Ya, kita balik ke yang tadi. Ya, ini hadisnya Utsman, kita balik ke slide tadi. Ya. Sesungguhnya kuburan, kata Rasulullah SAW, Innal qabra awwalu manazilil akhir. Tempat tinggal pertama, tempat singgah pertama dari tempat perjalanan, ya, dari tempat-tempat perjalanan kita, tempat singgah-singgah kita menuju akhirat. Dan dilanjutkan Rasulullah SAW, fa in najamin, barang siapa yang selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka perjalanan setelah di alam barzah tersebut akan lebih mudah baginya. Wa illam yanju minhu, barang siapa yang enggak selamat di alam kuburnya, ya. Barang siapa yang enggak selamat di alam kuburnya, barang siapa yang enggak selamat di alam kuburnya, ya, maka perjalanan setelahnya akan lebih berat lagi. Barang siapa di alam kuburnya tidak selamat, maka perjalanan menuju surga, menuju neraka, menuju hisab, ya, ditimbang amal akan lebih berat lagi. Inilah yang membuat Utsman menangis, ya, yang membuat Utsman menangis. Ya, maka kalau kita renungkan hadis ini, Utsman adalah orang yang paling banyak sedekahnya, ya. Cerita tentang Utsman, ya, kedermawanannya, ya, wakaf sumurnya, ya, wakaf hartanya, semua, ya, Utsman keluarkan itu semua untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Utsman meyakini bahwa ya itulah yang akan bermanfaat untuk menyelamatkan di alam kuburnya. Ya, barang siapa yang selamat di alam kuburnya, maka perjalanan setelahnya akan lebih mudah baginya. Barang siapa yang nggak selamat di alam kuburnya, maka perjalanan setelahnya akan lebih berat baginya. Man itu manzoran qat, aku tidak pernah melihat satu pemandangan yang menakutkan, ya, illa wal qabra afza'u minhu, kecuali adalah pemandangan kuburan. Jadi itu yang membuat Utsman menangis dalam hadis ini, ya. Nah, ada satu ayat yang insya Allah kita hafal, ya, surat Al-Munafikun ayat 10. Dalam firman Allah SWT disebutkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Kalau sekiranya, ya, aku diberikan waktu sedikit waktu lagi, ya, apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang hari ini sudah di alam kubur? Ya, apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang hari ini sudah berada dalam kubur? Bayangkan, ya, bulan lalu, ya, bulan lalu. Lia Nurmalia, ya, Putri Bilqis, berada di alam kubur. Sudah berada di alam kubur. Kira-kira, adakah satu amalan yang memberikan naungan di alam kubur, ya, pada saat tidak ada lagi kesempatan kita untuk melakukan amal di sana. Tidak ada lagi kesempatan kita untuk sholat, sedekah, dan sebagainya. Ya, maka di sini diungkapkan dalam ayat ini, ya, kalau sekiranya aku masih diberikan sedikit waktu lagi, maka fa'asaddaq, pasti aku akan melakukan sedekah. Wakaf adalah sedekah, ya, sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang berkelanjutan, yang pahalanya terus mengalir. Ya, wa fa'asaddaqa wa aku minas sholihin, aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, tapi kenapa kalau kita renungkan lagi, ya, kenapa sih ketika kita masih hidup di dunia, ya, untuk ngeluarin harta sedekah itu berat? Ya, kayaknya kebutuhan lain lebih banyak. Anak masih sekolah, ya, cicilan ini masih ada, biaya itu masih ada, pengen ini masih belum tercapai, pengen itu dan lain sebagainya. Gitu ya. Untuk kenyamanan di dunia, ya, orang mau, ya, menunda untuk melakukan amal akhirat, ya, menunda untuk melakukan amal akhirat demi untuk mendapatkan kenyamanan di dunia, ya. Nah, jawabannya adalah Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 267, ya, boleh dibuka nanti tafsirnya, 268, 269, 270, 271. Itu ayat-ayat tentang sedekah. Kita bahas sedikit.
Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhidhi illa an tumidu fi wa'lamu anna Allah ghaniyyun. Hai orang-orang yang beriman, ya nafkahkan, keluarkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Anfiqu min thayyibat, yang baik-baik, ya, yang baik-baik, yang bagus-bagus. Min thayyibati ma kasabtum, apa yang kalian dapatkan dari kerja kalian, dari ikhtiar kalian, dari usaha kalian, dari bisnis kalian, dari pekerjaan kalian. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi. Yang Allah kasih nikmat dari tumbuh-tumbuhan yang Allah keluarkan, ya, buah-buahan, hewan-hewan, apapun yang Allah keluarkan dari bumi, keluarkan yang untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, mimma akhrajna lakum minal ardh. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Janganlah kalian itu menafkahkan, menginfakkan, ya. Wala tayammamul khabith, yang jelek-jelek, yang buruk, ya, yang bekas, yang udah nggak kepake. Walastum bi akhirihi. Kalian udah nggak mau ambil, udah nggak mau pakai, kalian udah nggak mau lagi dengan barang tersebut, dengan harta tersebut, dengan sesuatu tersebut. Walastum bi akhirihi illa antum yudufi. Kecuali ya kalian hanya memicingkan mata aja, udah nggak usah, aku nggak, udah nggak mau lagi, aku nggak tertarik lagi, udah kasih orang aja, kasih orang. Illa antum yudufi, yang memicingkan mata. Wa'lamu anallahu ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ini menarik, ayatnya ditutup dengan kata wa'lamu, ketahuilah bahwa Allah ghaniyyun hamid. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ini memberikan makna kepada kita, ya. Kadang-kadang orang, ya, kalau mau kasih sesuatu buat orang kaya, ya, orang yang terpandang, orang yang terpuji, ya, dia mau kasih sesuatu yang wah, ya, yang bagus, yang spesial. Pulang umroh, ya. Beda kurma yang dibeli untuk orang yang levelnya ke atas dengan yang levelnya bawah tuh beda, dibedain, ya. Pakaian yang dibeli, jilbab yang dibeli, apapun oleh-oleh yang diberi, yang mau diberikan kepada orang yang lebih kaya, lebih mulia, ya, itu pasti mau kasih yang lebih bagus, ya. Nah, ini untuk Allah, ya. Allah lebih kaya, lebih terpuji. Kenapa kalian kasih bekas? Kenapa kalian kasih sisa? Ya, kenapa kalian pelit dengan harta kalian? Gitu, ya. Wa'lamu anallahu ghaniyyun hamid. Tahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. Kenapa kalian kasih sesuatu yang kalian udah nggak mau pakai, yang udah bekas, udah sisa? Ya, wa'lamu anallahu ghaniyyun hamid. Nah, kemudian ayatnya apa? Ya, ayatnya yang lanjutannya adalah penyebab orang pelit, ya, untuk infak, sedekah, apalagi wakaf, yaitu adalah asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan seringkali menakut-nakuti kalian, membuat kalian takut miskin, kurang, fakir, fakir. Nantilah, nanti kurang untuk anak sekolah. Nantilah, jangan dulu deh. Untuk wakaf kayaknya nanti aja. Nanti untuk biaya rumah kita gimana ya cicilannya. Cicilan mobil kita gimana, cicilan ini kita gimana. Buat anak sekolah gimana, 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 gimana. Ditakut oleh setan, ya. Asyaitonu ya'idukumul faqr. Mungkin setan itu lebih kuat menguasai hati sehingga ya menakut-nakuti dengan kekurangan, ya. Padahal Allah lanjutkan ayatnya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah janjikan untuk kalian. Ingat, Allah janjikan untuk kalian, untuk kita semua, ya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu. Allah ampun nih, Allah berikan ampunan. Allah janjikan ampunan untuk kalian dari sisinya, wa fadla, ya, fadilah, keutamaan, ya. Rizki, keberkahan, keberlimpahan yang Allah akan bukakan untuk kita. Tapi kadang-kala rasa takut dari setan itu lebih kuat menguasai ketimbang janji Allah untuk membukakan kebaikan, keberkahan, keberlimpahan untuk kita. Ya. Wallahu ya'idukum. Allah janjikan untuk kalian maghfiratan minhu, ampunan darinya, ya, wa fadlah, dan keutamaan. Ya. Nah, dilanjutkan ayat bawahnya, yu'til hikmata man yasha. Allah kasih hikmah kepada yang Dia kehendaki. Ya. Jadi beruntunglah orang-orang yang Allah bukakan hatinya untuk bersedekah, berwakaf, berinfak, ya, mengeluarkan harta yang Allah Subhanahu wa taala, itu karena Allah kasih hikmah, Allah sentuh hatinya, Allah buka hatinya, ya. Karena nggak semua orang punya harta kemampuan, ya, mau keluarin buat Allah. Betapa banyak orang yang hartanya terbatas, secukupnya, seadanya, tapi infaknya besar. Itu tadi karena ada hikmah yang Allah kasih. Yu'til hikmata man yasha, kepada yang Allah kehendaki saja. Ya, wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang Allah kasih hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka dia telah mendapatkan banyak, ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bicara tentang wakaf ini ada satu hal yang bicara tentang hati, ya.
tentang keinginan kita menyiapkan bekal akhirat, ya. Kekhawatiran kita tentang apa yang menaungi dalam kubur nanti. Ya, kekhawatiran kita apa yang sudah kita siapkan untuk perjalanan panjang kita, ya. Dan kesadaran kita bahwa ternyata amal kita belum banyak, ya. Dan harapannya adalah dengan wakaf inilah mudah-mudahan ya akan menambah timbangan amal setelah meninggal dunia, ya. Berapa banyak harta amal yang sudah disiapkan, ya. Jadi eh, harta disiapin dibanyak-banyakin, ya, bisa ya buat jadi penyelamat kalau mau dipakai untuk Allah, ya, untuk diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka amal wakaf inilah yang dibutuhkan oleh siapapun. Kita bicara wakaf karena kita punya kebutuhan. Apa kebutuhan kita tentang wakaf? Ya, karena kita kebutuhan satu, kesadaran kita amal kita masih sedikit. Yang kedua, perjalanan kita masih panjang, ya. Yang ketiga, apa yang bisa menyelamatkan kita dalam kubur, ya. Dan itu semua bisa dilakukan kalau kita punya wakaf, ya. Kalau kita punya wakaf. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, idza matal insan, apabila manusia meninggal dunia, yang qata amalu, putus amalnya, illa min thalathin, kecuali tiga perkara. Shadaqatin jariyah, ilmu sedekah jariyah, au ilmin yantafawi, ya, atau ilmu bermanfaat, awalin sholihin yadaulah, atau anak yang soleh yang yadaulah, yang doa, ya, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi bicara wakaf adalah bicara kebutuhan, ya. Kebutuhan kapan butuhnya wakaf? Setelah meninggal, ya. Walaupun bisa kita lakukan pada saat di dunia. Pada saat hidup kita lakukan, tapi pahalanya ya ketika setelah meninggal pun masih mengalir pahalanya, ya. Oke. Eh, saya cepat saja. Oke. Kenapa kita butuh wakaf sekeluarga? Ya. Siapa sih yang nggak kepengen masuk surga sekeluarga? Ya. Maka bagaimana caranya kita bisa berwakaf sekeluarga? Ya. Oke, sedikit tentang wakaf. Ya. Wakaf itu ada ketentuan, ya. Ada namanya syarat dan rukun, ya. Ada namanya unsur-unsur wakaf. Yang pertama adalah wakif, yaitu orang yang berwakaf. Yang kedua ada mauquf, artinya diwakafkan. Kemudian ada mauquf alaihi, yaitu eh, penerima manfaat wakaf. Kemudian ada nazir, yaitu lembaga yang mengelola wakaf, ya. Kemudian ada ikrarnya, ada pernyataan wakaf, ada ikrar, yaitu sebuah komitmen kita, ya, kita sampaikan tujuan wakaf itu baik secara tertulis ataupun secara lisan yang diserahkan kepada nazir wakaf. Ini saya cepat saja ya, sejarah wakaf, ya. Rasulullah mewakaf Masjid Nabawi dan para sahabat juga, ya. Masjid Kuba juga adalah wakaf dari Rasulullah dan para sahabat. Wakaf Umar bin Khattab, ya, di Khaybar, ya, ini menjadi landasan wakaf uang, ya. Bagaimana hasilnya diwakafkan, ya. Hasil dari keuntungan kebun ini bisa diwakafkan. Umar Utsman juga, ya. Ini awalnya adalah memberi sumur, kemudian disedekahkan untuk orang-orang yang ada di Madinah, ya. Kemudian akhirnya menjadi kebun kurma di Madinah yang sampai hari ini masih menghasilkan, dan itu adalah wakaf produktif luar biasa, ya. Ini juga wakaf produktif, ya. Gedung ini ya adalah wakaf, ya. Keuntungannya adalah 100% diwakafkan untuk membiayai Masjidil Haram, ya, dan juga Masjid Nabawi, ya. Di Al Azhar juga ada, ya, kampus Al Azhar, ya, ini wakaf, ya, dikelola wakaf-wakaf untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa di sana, ya, kuliah di sana. Kemudian juga ada wakaf rumah sakit, ya. Alhamdulillah Indonesia juga sudah ada, ya, wakaf Robe Duafa, itu jadi rumah sakit gratis orang berobat, ya. Dari mana membayar dokter, membayar obat-obatnya? Dari wakaf, ya, dari keuntungan wakaf, ya. Seperti itu. Oke, kepengen nggak sih? Ya, kalau kita lihat tadi, ya, kebayang nggak nih Ibu Riana, ya, punya rumah sakit yang wakaf, ya, keren, ya. Bu Mariam punya masjid, ya, wakaf, kemudian punya sekolah yang diwakafkan, punya hotel yang diwakafkan, ya. Gimana nih kalau Bu Mariam saya ajak wakaf 1 miliar? Bu Nuryati, wakaf 1 miliar yuk. Ya, Bu Arin 1 miliar nih. Bu Desmaniarti, ya, wakafnya 1 miliar. Ya, ada caranya. Makanya saya mau kasih tahu malam hari ini ada caranya wakaf 1 miliar, ya. Gimana cara kita bisa wakaf 1 miliar? Oke. Kenapa sih harus 1 miliar? Sederhana sih jawabnya, ya. Kita di dunia perlu bekal berapa banyak kira-kira? Untuk umroh. Untuk umroh rata-rata 30 sampai 40 juta sekarang, ya, biayanya, ya. Itu perjalanannya 9 hari. Haji. Haji itu haji plus 250-an, ya, sampai 300 sampai 500 juta. Ya, perjalanan 25 hari, 26 hari, atau 40 hari haji reguler, ya. Nah, perjalanan tadi akhirat itu panjang banget. Kadang-kala ketika kita ketemu orang dia sudah cukup. Saya udah wakaf. Wakafnya berapa? 100.000. Wakafnya berapa? 1 juta. Oke, ya. Alhamdulillah sudah bisa berwakaf seperti itu. Tapi apakah, ya, eh,
kalau kita renungkan untuk akhirat loh itu, untuk perjalanan kita akhirat, nikmat Allah udah banyak hari ini, sampai hari ini nikmat Allah udah banyak banget gitu ya. Hitung-hitungan sama Allah gitu. Saya udah wakaf 1 juta, saya udah wakaf 5 juta, saya udah wakaf 10 juta. Kenapa nggak wakafnya 1 miliar? Ya padahal perjalanan kita masih panjang. Ya orang rela mencicil rumah 1 miliar untuk sesuatu yang akan ditinggalkan. Tetapi berat ya mencicil 1 miliar untuk sesuatu yang akan dituju. Akhirat yang akan dituju. Ya. Nah, gimana caranya? Belum kebayang ya. Ya belum hafal lah, belum ada duitnya gimana, belum penting, belum sanggup. Ya, belum kepikiran. Jadi wakaf itu ibarat kita mau berangkat haji ya. Perlu ditabung, perlu disiapkan, perlu direncanakan, perlu dilakukan caranya ya. Nah, saya kan belum ada uangnya. Seandainya, Apa? seandainya, seandainya sudah ada uangnya, ya. Tadi bicaranya belum ada uangnya. Oke, kalau seandainya sudah ada uangnya, kira-kira mau nggak langsung diwakafkan 500 juta? Belum tentu juga, ya. Karena kalau udah ada uangnya, itu mikir udah beda. Saya bisniskan aja deh, ya. Saya beli ini, beli itu, dan lain sebagainya. Belum tentu juga pada mau, ya. Nah, kalau mau berwakaf 500 juta dan belum ada uangnya, oke, kalau gitu kita dengan cara nabung, ya. Cara nabung. Cara nabung pertama, ya. Cara nabung pertama adalah 1 juta per bulan. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Terus sampai 500 bulan. Maka akan terkumpul 500 juta. 1 juta dikali 500 bulan, 500 juta. Itu adalah umurnya 41 tahun lagi. Ya, masanya. Lamanya. Kalau ibu tadi siapa udah umurnya 57, 60 ya berarti kan umur 100 tahun tuh. Baru bisa punya wakaf 500 juta untuk bangun masjid. Ya. Tapi ada cara kedua, ya, yaitu namanya program wakaf Alisha Kuantum. Ya, ini program wakaf kuantum wakaf namanya. Ya, ini berwakaf dengan cara cerdas, cara mudah, terencana dan pasti. Nah, bulan pertama, ya, kita lakukan namanya ikrar wakaf. Setelah kita ikut program 1 juta sebulan, kita lakukan ikrar wakaf. Kepada siapa? Kepada nazir wakaf. Untuk apa nanti wakafnya? Untuk masjid, untuk sumur, dan lain sebagainya. Tinggal kita ikut komitmen saja, ya. Bagaimana kita komitmen mencicil kebutuhan dunia kita, kita komitmen mencicil kebutuhan akhirat kita, kita komitmen mencicil alam kubur kita komitmen mencicil suatu naungan di alam kubur kita, ya. Dengan rutin setiap bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta, meninggal, baru 3 bulan meninggal, kan baru 3 juta, ya. Tapi program kontum wakaf ini bisa memberikan dana wakaf sebesar 500 juta. Kok bisa? Itu pertanyaannya ya, kok bisa? Iya bisa. Karena program wakaf ini ada programnya namanya Wakaf Alisha, yaitu program wakaf alian syariah yang memberikan dana sebesar 500 juta dari program Tabarruk namanya, ya, program hibah kolektif. Nah, ini ya, program ini kita tinggal nanti menentukan saja kemana yang mau kelola dana kita, ya. Ada Domain Duafa, ada Al-Azhar, ada Inisiatif Wakaf, Rumah Wakaf, Wakaf IKADI, Waya Kesma. Ya, kita tunjuk lembaga wakafnya. Nah, kalau di IKADI dibangunkan masjid, ya, dibangunkan masjid, ya sumur dan pesantren, ya. Atau kita mau pilih mau wakaf apa, silakan, ya, ada pilihannya. Nah, ini contoh ya, Ibu Nuraini Otavia 500 juta di Maufiro, Pak Kasmen 400 juta di Kampung Maufiro, ya 300 juta di Kampung Maufiro, banyak ya. Ini ada 1 miliar, ada 1 miliar juga, ya. Ada ya Ibu Lia, ternyata ada fotonya Bu Lia ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Bu Lia sudah wakaf 1 miliar ke lembaga wakaf IKADI, ya, melalui program namanya Kuantum Wakaf, ya. Jadi Bu Lia waktu itu ikrar, menurut videonya ntar saya kirim ya, ada di YouTube sih, ya, ikrar wakaf 1 miliar. Apakah langsung 1 miliar? Kan enggak, ya, ada programnya. Bu Lia mencicil per bulan kalau nggak salah sih 1,8 ya, 1,8 atau 2 jutaan ya, ya. Tapi punya nilai wakaf 1 miliar, punya nilai warisan 1,250 miliar. Diserah terimakan kepada lembaga wakaf IKADI melalui namanya wakaf wasiat asuransi syariah, ya, melalui alians syariah wakafnya. Nah, kapan wakaf ini akan diterima? Ketika kita meninggal. Oh, menunggu meninggal dulu, iya. Ya, karena pada saat kita meninggal dunia, ya wakaf kita akan diterima oleh lembaga. Ya, kenapa sih nunggu meninggal ya? Karena kebutuhan wakaf ini adalah pada saat kita meninggal tadi, yang sudah kita bahas di awal ya. Apa yang bisa menaungi kita dalam kubur adalah pahala wakaf itu. Nah, dana wakaf ini sudah diterima ya beberapa lembaga yang ini sudah diterima oleh Mang Viro ya, ada almarhum Pak Agus Gunawan
meninggal karena COVID, ya, dia wakafnya 100 juta. Ya, baru ikut programnya 3 bulan, ya. Namun umur nggak ada yang tahu kita, ya. Boleh jadi saya bisa lebih cepat, ya. Mungkin ya ibu-ibu mungkin bisa lebih cepat juga di sini. Nggak ada yang tahu kita. Maka kita perlu menyiapkannya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih harus melalui wakaf kuantum? Yang pertama, ya, tujuannya adalah biar kita ini tenang dalam bekerja, ya. Tenang tawakal dalam bekerja dan ibadah. Kenapa? Kita sudah punya namanya wakaf wasiat, ya. Kita sudah amanahkan wakaf kita, kalau saya meninggal, ya, wakafnya saya berikan kepada lembaga ini, gitu ya. Yang kedua, ringan. Untuk 1 miliar kan nggak harus 1 miliar, ada tabelnya nanti, ya, bisa dicicil per bulan. Lah, kita mencicil dunia aja mampu kok, mencicil buat rumah aja mampu, mencicil buat mobil aja mampu. Ini mencicil buat kebutuhan kita di alam kubur, untuk perjalanan panjang kita, ya. Dan itu ringan sekali, ya. Nah, yang ketiga adalah konsepnya ini ta'awun dan berjamaah. Jadi, ya, kita saling bantu sesama anggota dari program Aliansi Syariah ini untuk menghibahkan uang kita, membantu anggotanya yang kena musibah. Ketika meninggal dunia, ya, uang tersebut diberikan kepada ahli warisnya dan diwakafkan. Yang keempat adalah amanah dan berkah. Wakaf dikelola nazir wakaf yang terpercaya. Ya, tinggal nanti kita mau kemana lembaganya. Ada wakaf sumur, wakaf rumah sakit, wakaf pesantren, wakaf masjid, dan sebagainya. Nah, yang kelima ada namanya cinta dan tanggung jawab. Yaitu apa? Yaitu ini ada warisannya juga. Jadi bukan cuma wakaf, ya, tapi juga ada warisan. Nah, warisannya 1.250.000.000, ya. Nah, konsepnya seperti ini. Jadi kita ikut programnya per bulan. Ketika meninggal dunia, maka, ya, diberikan dana santunan dari Aliansi Syariah dan itu bisa diwakafkan. Ada fatwanya nggak? Ada. Ya, ini fatwa Majelis Ulamanya, fatwa nomor 106 tahun 2016 tentang wakaf, manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi syariah. Ini sangat membantu sekali, memudahkan kita untuk punya perencanaan wakaf dalam jumlah besar, ya. Sehingga kita bisa punya perencanaan wakaf dalam jumlah besar. Oke, ini dalilnya apa nih saya sampaikan, ya. Ini penting kita bicara, ya, hal ini, ya, karena suatu ketika ini ada Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kondisi sakit datang kepada didatangi Rasulullah, bukan dia datang kepada Rasulullah, tapi didatangi Rasulullah. Ja'ani Rasulullah. Rasulullah datang kepadaku. Wa ya'uduni, ya, mengunjungi aku pada waktu haji wada. Min wajah ishtaddabi. Dalam kondisi aku sudah sangat sakit sekali, kondisiku sudah sangat sakit berat, ya. Fakultu, aku sampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, qad balagha bi minal wajah matara. Ya Rasulullah, aku dalam kondisi sakit berat, ya, sebagaimana kau lihat, ya. Wa ana dzu malin, aku punya banyak harta, ya. Wala yarithuni, enggak ada yang mewarisi hartaku illa ibnatun li, kecuali aku hanya punya satu anak perempuan saja, ya. Ya, qala la, enggak boleh, ya. Apa, sorry, atas sodaku bitulutai mali, bolehkah aku sedekahkan hartaku ini 2/3? Qala la, enggak boleh. Kultu, aku sampaikan lagi, asyatru ya Rasulullah, setengah deh. Lah, ya. Kultu atulus, ya Rasulullah, sepertiga deh, ya. Watulusu katsir. Kalau Rasulullah menyampaikan sepertiga boleh, sepertiga itu udah banyak, ya. Innaka anta dzara warathatak. Ini penting banget, ya, ibu-ibu semua, ya, yang punya suami, yang punya anak, ya. Ini penting pesan Rasulullah SAW kepada kita, ya, penting. Sampaikan sekali lagi, penting banget, ya. Innaka, wahai Anda semua, para pencari nafkah keluarga, para bapak-bapak yang punya tanggung jawab kepada keluarganya, ya, para ibu-ibu yang punya tanggung jawab kepada anak-anaknya, anta dzara warathatak. Engkau tinggalkan ahli warismu, agnia, kaya raya, khairun, lebih baik, min antazarahum, daripada kau tinggalkan mereka alatan, miskin, yatakaffafunan nas, minta minta sama orang lain. Betapa banyak orang, ya, meninggal dunia ngebebani istrinya, ya. Suami yang meninggal, istrinya jadi beban, orang tuanya jadi beban, saudaranya jadi beban, karena kenapa? Menanggung biaya kehidupan keluarganya, anak-anaknya. Ya, belum lagi kalau punya utang, belum lagi kalau punya perlu biaya pendidikan, ya. Jadi ini satu pesan yang perlu menjadi renungan kita, bahwa meninggalkan ahli waris kaya itu adalah satu kewajiban. Khairun, lebih baik daripada kau tinggalkan mereka alatan miskin, yatakaffafunan nas. Jadi beban orang lain, minta-minta sama orang lain, ya. Maka program wakaf ini, ya, memberikan manfaat warisan juga sebesar 1,2 miliar. Nah, bagaimana caranya, ya? Yang pertama, caranya sederhana. Siapa yang mau diniatkan kalau wakafnya dulu? Contoh Bu Lia mau wakaf. Ya, Bu Lia sudah wakaf. Contoh Bu Riana mau wakaf. Kalau Bu Riana bisa wakaf 1 miliar, pahalanya buat siapa? Ya, tentu buat orang tua, ya.
Buat ibu, Bu Riana, buat orang tua mau diniatkan pahala wakafnya? Ya, Pengen nggak Ustadz. diniatkan pahala Ya, wakaf Pak ya? Ustadz. Orang ayah, orang ibu ya, mertua anak-anak ya, tentu ya. Insya Allah. Ya, Amin. kemarin Nah, yang Rian buat kedua cara almarhum. almarhum betul sekali ya. Yang kedua caranya adalah hitung nih. Ibu hitung nikmat Allah yang sudah dikasih selama ini. Allah kasih keluarga, ya kasih kesehatan, kasih rumah, pekerjaan, kendaraan, properti dan lain sebagainya. Hitung. Kira-kira berapa nih nilainya ya. Yang ketiga adalah hitung berapa rupiah yang pantas diwakafkan setiap bulan. Ya, kita hitung lagi nih. Kalau orang tua ayah 10.000 contoh ya, 10.000 aja. Ya, ibu 10.000 per hari. Suami 10.000, mertua 10.000, mertua perempuan 10.000, anak berapa Bu Riana? Anak-anak Ada berapa? berapa ya Pak Ustadz? 10.000 ya? Nggak berapa orang jumlahnya? Oh, anaknya ada 2 orang Pak Ustadz. Dua orang sama Bu Riana. 8. 8. 8 kali 10. Anggaplah bisa 8 sepuluh kali ribu 10, per hari, 80. 80.000. Ya. Betul nggak sih untuk kumpul di surga bareng-bareng? Tuh, Berat nggak sih untuk disisihkan untuk jadi pahala sekeluarga? Ya kan? betul Pak Untuk kita Ustadz. kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dulu yang perlu menjadi renungan kita. Nah, kalau kita ikhlas, sudah kita niatkan bismillah, ya. Kita niat untuk wakaf per hari 10.000. Kalau berat, kita hitung lagi nih. Allah udah kasih kita umur, kesehatan, kendaraan, rumah, segala macam. Pantaskah kita berpikir ulang ya untuk penyelamat di alam kubur kita? Ya, itu kita pikir panjang. Ya, padahal itu menjadi penyelamat di alam kubur kita dan keluarga kita. Ya, maka kita niatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita niatkan semua yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim dengan niat menghargai Allah Subhanahu wa taala, meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat ya, serta dalam meraih pahala jariah dan tiket surga bersama keluarga saya tercinta. Hari ini saya niatkan ya untuk mengikuti program Kontum Wakaf. Semoga Allah mudahkan dan beri niat mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka Umar bin Khattab didatangi oleh ya pernah berkata ya ada 10 orang sahabat datang kepada Rasul. Lalu salah satu di antara mereka berkata, "Ya Rasulullah, man aqyasun nas wa akramun nas." Ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas dan paling mulia itu? Ya. Rasulullah mengatakan, "Asyadduhum dzikran lil maut." Ya, orang yang paling siap menghadapi kematian. Itu yang paling cerdas. Ya. Wa asyadduhum isti'dadan lahu dan paling menyiapkan kematiannya. Ulai kaumul aqyas. Nah, jadi kalau kita renungkan dari hadis ini, ya, siapa sih orang yang paling cerdas di dunia ini? Ya, oh dia tuh masih muda tapi sudah siapin pensiun ya. Sudah siapin rumah, sudah siapin dia pendidikan anak, sudah disiapin semuanya. Keren nggak? Keren kan? Masih muda, sudah siapin dana pensiun, sudah siapin dana buat masa depan, anak-anak dan macamnya. Ya, cerdas nggak tuh? Cerdas, keren. Ya, tapi apakah itu? Enggak, kata Rasulullah. Yang paling cerdas itu bukan cuma nyiapin di dunia, tapi menyiapkan untuk akhirat. Ya, yang paling menyiapkan, paling siap untuk akhiratnya. Nah, itu lebih cerdas. Ya, maka itulah maksud dari hadis ini. Ya. Nah, ini beberapa contoh ya. Ini ada yang ya, menyiapkan mas 1 miliar untuk keluarganya ahli warisnya, wakafnya ini ada yang 2 miliar ya. Kemudian, Pak ini tadi ya fatwanya ada nggak sih? Ada. Ya, jadi apa yang program ini bukan program yang tanpa landasan dalil ya. Ini ada fatwa Majelis Ulama MUI-nya gitu ya. Ya, ini setelah penjelasannya ya eh, tentang wakaf ini ya. Nah, lembaga keuangannya kuat nggak sih? Ya, lembaga keuangannya kuat sekali ya. Yang bawa ke Indonesia Pak Habibie waktu Pak Habibie pesawat terbang pada waktu itu ya. Nilai asetnya 42 triliun di Indonesia. Jadi insya Allah wakaf itu aman ya karena dananya juga yang dihimpun yang akan nanti dikeluarkan lagi untuk diwakafkan ya untuk diberikan santunan kepada ahli waris sangat besar sekali. Nah, ini program wakafnya ya dan ini tabelnya contoh. Uriana umur berapa? Usianya ini Pak Ustadz 39. 39 ya masih muda ya. Ya 39 anggaplah di sini Bu Riana ya. 18.000 per hari. 18.000 per hari itu kalau Bu Riana bagi 8 orang ya. Tadi kan 8 orang lah ya. Berapa itu? Coba saya hitung. 20.000 aja deh. Nggak usah 18.000. 20.000 aja dibagi 8 orang. Ya. 20.000 dibagi 8 orang. Itu per orang cuma 2.500 loh. Niat buat orang tua 2.500, buat ibu 2.500, mertua 2.500, suami 2.500, anak 2.500.
Alokasikan per hari ke celengan. Nanti terkumpul 550.000 sebulan. Ya, ibu sudah bisa wakaf 225 juta loh. Wakafnya berapa? Wakafnya 225 juta. Apakah hanya ada wakaf? Enggak, ada warisan juga 275. Ya. Nah, kalau mau wakafnya gede lagi 450 juta, itu 1.100.000 alokasikan. Ya, wakafnya bisa 450 juta, waris 450 juta. Kalau pengen wakaf 1 miliar ya, 1,8. Nih sama nih sama Bu Lia ya. 1,850 per bulan. Itu wakafnya 1 miliar loh. Jadi kenapa Bu Lia bisa wakaf 1 miliar? Karena Bu Lia mau sisihkan uang sebesar 1,850 per bulan. 61.000 per hari, 10.000 per hari. Ya, untuk orang tua, untuk mertua, untuk suami, untuk anak-anak 10.000 per hari. Ya, wakafnya 1 miliar. Kapan meninggal nggak tahu kita ya kan. Besok lusa mungkin Bu Lia meninggal, kan yang tahu kita ya kan. Setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Kalau umur panjang, alhamdulillah. Namanya ajal, nggak ada yang tahu. Maka kita perlu siapin dari sekarang wakafnya 1 miliar. Ya, dan waris Kedengeran 1 miliar 250 juta. Ya, oke. Nah, ini tabelnya ya. Oke. Ya, jadi kita butuh wakaf ya. Kita butuh bekal akhirat kita. Karena hidup kita di dunia cuma 3 hari. Ya, hari kemarin yang udah berlalu nggak mungkin bisa diulang. Hari inilah kesempatan kita beramal. Besok Allahu a'lam. Ya, kita nggak tahu apakah masih ada umur atau enggak. Yang terakhir saya mau sampaikan, nikmat Allah itu udah banyak banget, ya, banyak banget. Nikmat yang sudah kita syukuri berapa banyak, ya. Harta yang sudah aku wakafkan udah ada belum? Ya, maka inilah menjadi renungan kita, ya. Kita butuh wakaf karena kita butuh perjalanan panjang kita, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Silakan nanti hubungi Mbak Lia, ya, Mbak Lia untuk nggak nanti tahu kita tuh dia. buatkan program wakafnya. Jam 8.23. Ada waktu 5 menit. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti mungkin diskusi bisa nanti bersama Bu Lia atau Bu Putri Bilkis bisa nanti. Ya, silakan. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Lia. Ada Bu Lia apakah sudah selesai? Apakah Sebentar. Bu Lia keluar ya? Hilang sinyal Bu Lia. Masuk. Ada yang mau bertanya boleh? Sebelum saya tutup. Masuk. Saya mau telepon Bu Balkis. Ngomong. Ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Ah, keluar juga. Ini. Tunggu. Pak Ustadz tadi sempat ini sebentar wakafnya tadi untuk apa Pak Ustadz? Maaf pisan. Udah ada yang ngomong. Wakafnya untuk apa? Iya tadi untuk rumah sakit atau untuk apa tadi ya? Saya Oh lagi iya, boleh. ada tamu sebentar. Boleh pilih. Ya, jadi kita bisa memilih wakaf kita ya. Kita mau niatnya buat apa? Mau kemana? Nanti kan ada lembaga-lembaga wakaf yang bisa mengelola wakaf kita. Ya, boleh buat masjid ya. Nanti kalau masjid nanti ke IKD namanya Ikatan Dai Indonesia Wakaf Masjid. Ya, kalau mau wakaf sumur juga bisa ya. Atau pendidikan di Kampung Mawfiroh juga bisa. Terserah Bapak Ibu pengen wakafnya kemana. Apakah ke kampung sendiri, ke masjid sendiri nanti bisa kita ikrarkan. Yang penting kan ada proses namanya ikrar wakaf ya. Ikrar wakaf. Mungkin saya mau kasih lihat video ikrar wakaf ya kali ya. Ikrar wakaf satu aja ya. Saya kasih lihat proses ikrar wakaf. Mudah-mudahan kedengaran suaranya. Ya Allah Dengar Subhanahu nggak? wa taala, saya yang bertanda tangan di Dengaran Pak bawah ini, Ustadz. Dengar. nama Rahayu Sulistina, dengan ini mengikrarkan bahwa pada hari ini telah menyerahkan wakaf wasiat melalui uang tunai dari nilai polis jiwa syariah Alliance Life Indonesia dengan nilai wakaf 1.150 juta rupiah, dan uang tersebut diwakafkan untuk pendidikan dan dakwah serta dimanfaatkan oleh Yayasan Mawfiroh Bina Umat. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk menjadi amal jariah saya. Rahayu Sulistina, suami saya Rudi Jamaluddin, ayahanda saya almarhum Ismail Juro, bunda saya almarhum Jana Suljana, ayah mertua saya Ahmad Salahuddin, ibu mertua saya Titi Mariati, nah anak-anak saya Davi Mardariana Putri, Ima Davan Nugraha,
Sherin Adira Holinisa, serta kakek saya, Hakim bin Kartawinata, dan nenek saya, Maah binti Ahmad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat mulia dan ikrar wakaf ini, serta bermanfaat untuk umat yang pahalanya kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kami semua di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini saya udah ditunggu Zoom ini oleh Tante Ana ya. Mohon maaf ini saya harus off dulu ya. Kita akan lanjutkan nanti, silakan diskusi bareng Bu Lia ya, Bu Lia ya. Bareng Bu Lia nanti bareng apa namanya Bu Putri juga, nanti silakan nanti di grupnya mungkin bisa diskusi lebih lanjut, dan nanti kalau butuh informasi lebih lanjut nanti kita buat Zoom berikutnya ya. Karena saya udah ditunggu di Zoom berikutnya. Ya sekian, Baik, mohon maaf banget. Terima Ya. kasih banyak Pak Assalamualaikum Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Banyak Pak Ustadz, wabarakatuh. Ibu Putri.